Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak semua? Nah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang bola konduktor dan keping sejajar. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi bola konduktor dan keping sejajar, nah, Bapak di sini akan mengulas kembali materi potensial listrik karena kemarin ada yang terlewat sedikit. Nah, jadi potensial listrik dilambangkan dengan V itu adalah perubahan energi potensial atau usaha tiap satuan muatan ketika muatan uji dipindahkan dari suatu titik yang potensialnya berbeda. Jadi, potensial listrik mempunyai persamaan V sama dengan K Q per R. Contoh, ada 3 buah muatan positif, dan muatan negatif. Nah, kemudian terdapat muatan uji titik P. Nah, selanjutnya jarak muatan positif yang pertama ke titik uji itu 5 cm dan jarak muatan positif yang kedua itu 3 cm. Jarak muatan negatif itu 5 cm ke muatan uji titik P. Nah, kemudian di sini berapakah potensial listrik V yang ada pada muatan uji titik P? Nah, yang dimana rumusnya itu adalah V sama dengan K sigma I sampai N KI per RI. Nah, apabila dalam kasus ini kan ada 3 buah muatan, berarti V sama dengan V1 tambah V2 ditambah V3. Nah, inilah dia cara untuk mencari potensial listrik. Nah, kemudian kita masuk ke bola konduktor dan keping sejajar. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya terlebih dahulu nih. Kalian pasti pernah mendengar apa itu bola konduktor. Nah, jadi Bapak ingin bertanya, coba dicatat di kertasnya. Apa yang kalian pikirkan terlebih dahulu tentang bola konduktor? Nah, silakan. Apakah kalian berpikir bola konduktor itu bola seperti apa gitu? Nah, jadi coba kita lihat ya. Jadi di sini bola konduktor adalah bola yang bisa mengantarkan arus listrik. Selanjutnya, di sini Bapak akan memberikan tujuan pembelajaran dan indikator pembelajaran pada materi ini. Nah, jadi yang pertama itu, melalui kegiatan belajar menggunakan video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan konsep pada bola konduktor dengan tepat dan percaya diri. Yang kedua, melalui kegiatan belajar menggunakan video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan konsep pada keping sejajar dengan tepat dan percaya diri. Selanjutnya, indikator pembelajaran yang sudah tertera pada video kali ini yang bisa anak-anak baca sekalian. Nah, kita masuk ke bola konduktor. Nah, jadi bola konduktor adalah bola yang bisa menghantarkan arus listrik. Dan perlu diketahui bahwa di dalam bola konduktor itu tidak ada medan listrik. Nah, kita lihat di sini ada sebuah gambar. Nah, di sini bola konduktor. Nah, di sini terdapat 4 titik, yaitu titik P, titik A, titik B, dan titik C. Dan kemudian jarak antara titik P ke titik C itu kita sebut saja RC. Dan jarak titik P ke permukaan bola itu kita buat R. Nah, jadi kita di sini akan melihat bagaimana medan listrik dan potensial listrik pada bola konduktor ini. Nah, jadi untuk medan listrik sudah kita ketahui tadi bahwa di dalam bola konduktor itu tidak ada medan listrik. Nah, jadi bisa kita buat nih, EA itu sama dengan EP karena sama-sama di dalam bola konduktor, maka medan listriknya adalah 0. Kemudian untuk EB ini di permukaan bola konduktor, sehingga EB sama dengan K Q per R kuadrat sesuai dengan rumus medan listrik. Nah, kemudian untuk EC ini di luar bola konduktor, sehingga EC sama dengan kaki per, karena jarak dari titik pusatnya ke C, RC, maka kaki per RC kuadrat. Nah, bagaimana dengan potensial listriknya? Nah, apabila potensial listrik untuk VA itu sama dengan kaki per R besar, untuk VB sama dengan kaki per R besar, dan untuk VC itu kaki per RC. Nah, jadi inilah dia medan listrik dan
potensial listrik pada bola konduktor. Nah, selanjutnya kita masuk ke keping sejajar. Nah, jadi keping sejajar adalah dua buah plat yang sejajar yang masing-masing platnya memiliki luas penampang yang sama, yang dipisahkan oleh jarak tertentu yang bisa kita sebut dengan ruang atau sekat. Nah, di sini muatan positif yang tertarik ke negatif. Berarti di sini ada V0 dan ada V kecepatan. Nah, kita di sini akan mencari kecepatannya. Namun, sebelum itu kita lihat terlebih dahulu nih, bagaimana medan listrik dan potensial listrik yang ada pada keping sejajar tersebut. Nah, setelah itu barulah kita mencari kecepatan dengan menggunakan hukum kekekalan energi. Untuk medan listrik di sini yaitu E sama dengan sigma per epsilon 0. Nah, yang mana sigma di sini adalah Q per A. Sehingga bisa kita ubah menjadi E sama dengan, bisa kita rumuskan dari rumus yang awal tadi, E sama dengan sigma per epsilon 0 menjadi E sama dengan Q per epsilon A. Nah, yang dimana epsilon 0 di sini adalah permitivitas udara yang nilainya sama dengan 8,85 kali 10 pangkat negatif 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Nah, selanjutnya ada potensial listrik yang di sini rumusnya V sama dengan E medan listrik dikali dengan D. Nah, D ini adalah jarak antara keping positif dengan keping negatif. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mencari kecepatan muatan dari keping positif ke keping negatif menggunakan hukum kekekalan energi mekanik dalam medan elektrostatis. Nah, jadi di sini kita lihat pada gambarnya, yaitu pada keping positif itu plus Q yang kita buat dengan A, dan keping negatif itu min Q yang kita buat dengan B. Nah, dari plus Q itu ada V0 sama dengan 0. Nah, kemudian muatan bergerak ke negatif. Nah, ini bisa kita sebut V. Nah, sehingga berdasarkan hukum kekekalan energi mekanik, nah bisa kita buat QA VA ditambah setengah MVA kuadrat sama dengan QB VB ditambah setengah MVB kuadrat. Nah, kemudian di sini Bapak ingin meminta kalian untuk menuliskan di kertas kalian masing-masing untuk membuktikan rumus QA VA ditambah setengah MVA kuadrat sama dengan QB VB tambah setengah MVB kuadrat itu menjadi Q delta V sama dengan setengah M dalam kurung VB kuadrat dikurang VA kuadrat. Nah, coba kalian buat terlebih dahulu gimana pembuktiannya sehingga menjadi rumus seperti itu pada kertasnya masing-masing. Sudah ya? Nah, apakah sama? Nah, jadi di sini agar dia menjadi rumus itu, rumus yang ada pada video ini, nah caranya adalah kita pindah ruaskan terlebih dahulu, yang dimana QAVA, QBVB-nya dipindah ruaskan ke kiri menjadi negatif, dikurang QBVB sama dengan setengah MVB kuadrat dikurang setengah MVA kuadrat. Nah, sehingga VA dan VB ini adalah delta V. Q ini karena nilainya sama, besar nilainya sehingga bisa kita tulis Q saja. Menjadi rumusnya Q sama dengan delta V sama dengan setengah M VB kuadrat dikurang VA kuadrat. Nah, jadi setengah M-nya dikeluarin, VB kuadrat kurang VA kuadrat itu bisa kita buat dalam kurung. Nah, jadi di sini di mana delta V sama dengan beda potensial, VA sama dengan kecepatan muatan di A, VB itu kecepatan muatan di B, dan M adalah massa muatan, dan Q itu adalah besar muatan yang satuannya kolom. Nah, kita masuk ke contoh soal. Nah, jadi di sini yang pertama, dua plat logam besar dengan luas 1 meter kuadrat saling berhadapan satu sama lain. Nah, jarak antara keduanya 5 cm dan keduanya membawa muatan yang sama, tetapi berlawanan jenis pada permukaannya. Jika medan listrik di antara keduanya 55 Newton per kolom, muatan pada plat tersebut adalah
Nah, kita tulis dulu nih apa yang diketahui dari soal ini. Nah, jadi di sini diketahui A sama dengan 1 meter kuadrat. Kemudian ada jarak antara keduanya itu R sama dengan 5 cm. Itu menjadi, kita jadikan satuan internasional menjadi 5 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Kemudian di sini ada medan listrik di antara keduanya yaitu 55 Newton per kolom. Nah, yang ditanya adalah Q. Nah, jadi perlu diketahui ya, kita perlu ingat kembali nih bahwa pada keping sejajar itu medan listriknya adalah E sama dengan Q per epsilon 0 dikali A. Nah, jadi nilai epsilon 0 tadi adalah 8,85 kali 10 pangkat negatif 12. Nah, jadi kita bisa menjawabnya dengan menggunakan rumus E sama dengan Q per epsilon 0 dikali A. Nah, jadi coba kalian masukin nilainya sehingga Bapak mendapatkan jawabannya dalam video ini adalah 4,9 kali 10 pangkat negatif 10 kolom. Nah, jadi di sini Bapak meminta untuk kalian bagaimana caranya mendapatkan jawaban seperti yang ada pada video ini. Nah, ditulis pada kertasnya masing-masing. Kemudian ada contoh soal yang kedua yaitu segitiga sama kaki ABC dengan panjang kaki 10 cm dan alas 12 cm terdapat muatan positif di masing-masing titiknya dengan nilai 1 kali 10 pangkat negatif 8 kolom. Tentukan usaha untuk memindahkan muatan dari titik C ke titik D. Nah, jadi di sini titik D-nya terletak di bidang alas AB. Nah, untuk itu kita buat gambarnya terlebih dahulu, yaitu ada segitiga sama kaki dengan titik A, titik B, dan titik C. Nah, diketahui bahwa titik D terletak di bidang alas AB. Untuk itu kita harus tahu nih, jarak titik A ke B itu jarak alasnya itu adalah 12 cm. Kemudian jarak A ke C itu 10 cm dan jarak B ke C itu adalah 10 cm. Nah, tentu kalau jarak A ke D itu 6 cm dan jarak D ke B itu juga 6 cm karena titik D berada di tengah-tengah AB. Nah, di sini yang ditanya adalah usaha, sehingga kita bisa menggunakan rumus W sama dengan Q dikali delta V. Nah, delta V-nya itu W sama dengan Q VD kurang VC. Karena dia muatan dari titik C ke titik D, sehingga apabila dari titik C ke D berarti VD dikurang VC seperti itu. Berarti di sini kita perlu mencari terlebih dahulu potensial di titik D dan kemudian kita cari potensial di titik C. Nah, untuk VD itu rumusnya adalah VA ditambah VB ditambah VC karena ada 3 muatan yang mempengaruhi si titik D ini. Nah, jadi rumus VD itu sama dengan K Q per R. Nah, K ini nilainya sama, jadi bisa kita keluarkan sehingga K dalam kurung QA per RA tambah QB per RB tambah QC per RC. Nah, bisa kita masukin nilainya. K ini kita telah mengetahui pada materi sebelumnya bahwa nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Nah, QA itu kita ketahui bahwa masing-masing titiknya itu muatan positifnya adalah 1 kali 10 pangkat negatif 8. Jadi bisa kita tulis 10 pangkat negatif 8 dibagi dengan RA. RA jarak titik D ke A itu adalah 6 cm sehingga dijadikan satuan SI menjadi 6 kali 10 pangkat negatif 2. Nah, ditambah dengan 10 pangkat negatif 8 dibagi 6 kali 10 pangkat negatif 2 ditambah 10 pangkat negatif 8. Nah, di sini RC-nya kita belum ketahui nih jarak titik C ke titik D, sehingga kita cari dulu menggunakan rumus Pythagoras. Nah, di mana CD kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Nah, CD kuadrat sama dengan 100 kurang 36. CD sama dengan akar 64. Akar 64 adalah 8 cm. Jadi jarak C ke D itu adalah 8 cm. Kita jadikan satuan SI menjadi 8 kali 10 pangkat negatif 2. Tutup kurung.
Nah, jadi di sini kita bagi dulu 10 pangkat negatif 8 dengan 10 pangkat negatif 2 masing-masingnya. Itu menjadi 10 pangkat 6 negatif 6. Nah, jadi masing-masingnya itu 10 pangkat negatif 6 ditambah 10 pangkat negatif 6 ditambah 10 pangkat negatif 6. Sehingga bisa kita keluarkan menjadi 10 pangkat 9 ditambah 10 pangkat negatif 6. Itu menjadi 10 pangkat 3. Jadi 9 kali 10 pangkat 3 dalam kurung jadinya tadinya tinggal 1. Jadi 1/6 tambah 1/6 tambah 1/8. Nah, kita samakan dulu penyebutnya bahwa 9 kali 10 pangkat 3 dalam kurung kita samakan penyebutnya itu 24. 24 bagi 6 itu 4 kali 1 4 tambah 4 tambah 24 bagi 8 itu 3 kali 1 3. Nah, bisa kita jumlahkan. Jadi 9 kali 10 pangkat 3 4 tambah 4 tambah 3 itu 11 dibagi dengan 24. Nah, jadi 9 kali 11 itu adalah 99 dibagi 24. Jadi kita sederhanakan menjadi 33 dibagi 8 kali 10 pangkat 3. Nah, jadi 33 bagi 8 kali 10 pangkat 3 itu hasilnya adalah 4125 volt. Nah, itu baru kita mendapatkan yang VD. Kemudian kita cari lagi yang VC. Nah, VC itu nilainya, VC di sini itu hanya dipengaruhi oleh titik A, muatan A dan muatan B. Nah, sehingga VA ditambah VB saja. Nah, sehingga sama dengan K dalam kurung QA per RA ditambah QB per RB. Nah, K-nya kita sudah tahu itu 9 kali 10 pangkat 9. QA sama seperti sebelumnya itu 10 pangkat negatif 8 dibagi dengan RA itu jarak titik C ke A itu 1 kali 10 pangkat negatif 1 karena kan 10 cm disederhanakan ditambah dengan 10 pangkat negatif 8 dibagi dengan 1 kali 10 pangkat negatif 1 sama ya. Nah, jadi 10 pangkat negatif 8 itu bisa kita buat seperti tadi sebelumnya, itu 10 pangkat negatif 8 dibagi 10 pangkat negatif 1 itu nilainya adalah 10 pangkat negatif 7. Nah, kita keluarkan, jadi jadi setelah kita keluarkan kita kalikan dengan 10 pangkat 9 sehingga hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat 2 dalam kurung 1/1 tambah 1/1. Jadi 9 jadi hasilnya 9 kali 10 pangkat 2 dalam kurung 1 tambah 1. Nah, jadi 1 tambah 1 2, 2 kali 9 itu 18. Jadi bisa kita tulis 18 kali 10 pangkat 2, maka itu hasilnya untuk VC itu adalah 1800 volt. Nah, kita sudah mendapatkan VD dan kita juga sudah mendapatkan VC. Jadi kita bisa cari usahanya yaitu W sama dengan Q dalam kurung VD dikurang VC. Nah, Q itu muatannya adalah 10 pangkat negatif 8. Nah, VD kita sudah temukan itu 4125 dikurang 1800. Sehingga 4125 kurang 1800 itu adalah 2325 kali 10 pangkat negatif 8. Nah, kita sederhanakan menjadi 2,235 kali 10 pangkat negatif 5 Joule. Nah, inilah dia usaha untuk memindahkan muatan dari titik C ke titik D. Baik, selanjutnya di sini ditampilkan kesimpulan pada materi kali ini. Nah, harap dibaca baik-baik ya kesimpulan pada materi kali ini. Nah, setelah itu silakan menjawab kuis yang ada di Google Classroom. Linknya sudah Bapak letak di Google Classroom. Nah, sampai sini saja materi kita pada hari ini. Nah, oke. Untuk itu Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa.